In-game sudah terlihat juga. Kita akan langsung menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game pertama, match pertama di hari ini. Pertemuan antara EVOS Holy dan juga tim Liquid ID. Ya, yang pasti yang harus di-highlight adalah pertemuan antara Albert dan juga Favian nih. Ini yang aku penasaran banget nih ya. Keduanya memiliki power di jungle pastinya. Tentunya sekarang dengan menggunakan hero-hero yang memiliki damage, pasti bakal banyak pertukaran darah sih dari kedua player tersebut. Dan kita lihat untuk rotasi awal sama-sama mirroring pastinya untuk nanti mempermudah mereka juga menjangkau area gold setelah semua rotasi di bagian bawah dan juga di bagian atas dari EVOS Holy ini udah selesai. Kalau ngomongin dari Favian versus Albert ya secara hero dulu nih ya sekarang yang kita bahas dikit. Head to head antara Suyo dan Joy harusnya bisa dimenangin sama Joy secara head to head ya. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa setupnya juga karena ini bukan cuman match up antara satu role aja. Betul. Dan kayak ngeliat lagi dari bagaimana agresivitas yang dimiliki oleh EVOS Holy ngebuat dari Widhi tergerus HP-nya sehingga dirinya pun harus sedikit membuang waktu untuk melakukan recall. Ya, sepertinya ada rotasi yang berbeda ya antara kedua belah tim ini karena lagi-lagi pressure mungkin akan jauh lebih besar diberikan EVOS Holy ke arah Iron Shiki karena ya mereka sadar bahwa dari early game kalau Ironnya bebas takut ya mid gamenya setelah dia udah snowball itu bakal cukup repotkan. Dari Players Emblem terlihat belum ada yang signifikan conclusive blast untuk Lucas dari Regi dan fokusnya ke arah Vitality dan juga Festival of Blood, jadi ada spell farm tambahan. Emblem yang diambil adalah emblem tank, memperkuat juga pastinya untuk menambahkan damage dari conclusive blast. Dan seperti biasa ya kalau ngeliat dari Bruno-nya Iron Shiki tetap full damage, basic common emblem, fatal, Master Assassin juga yang dibawa. Tapi sejauh ini belum ada rotasi ke arah gold lane nih, dibiarkan mandiri karena ya secara range harusnya untuk poke damage-nya bisa dimenangin tipis-tipis sama Iron Shiki. Kita lihat sih udah didorong ya dari Erlannya, dibuat bermain gak terlalu nyaman. Memang ada kontes di area turtle yang akan segera kita lihat, tapi di bagian atas sepertinya ada adu poking damage yang cukup masif diterima terutama ke arah Regi tadi yang sekarang agak sedikit tertahan. Aran sudah mengejar Ivan dengan Infernal Pursuit dan seperti Ivan dipaksa untuk recall dulu nih. Yap, tapi sepertinya enggak ya karena kehadiran dari Ivan sangat dibutuhkan untuk bisa mengganggu keberadaan dari Favian yang sedang melakukan setup ke arah satu turtle yang pertama. Tapi di fight kali ini sudah mulai terlihat bagaimana kali ini dari Avatar of God dari belakang. Belum mengenai siapapun, Regi masih bisa selamat tapi Widhi pun HP-nya sudah tergerus. Terkena daya duality, benar asal dari belakang tapi Ivan langsung melakukan cancellation terhadap skill dan first blood diamankan pula Ivan atas tumbangnya Widhi. Wow, itu berlangsung dengan sangat cepat tapi ya lagi-lagi ya. Kita lihat gimana tadi flash tap dari Regi menyelamatkan nyawanya ketika ya untuk di early game ya, dan ada pick off ternyata yang diterima oleh Ivan. Dibalaskan satu ya. Kayak tadi dia lu cancel gue tumbangnya. Oke. Jadi 1 untuk 1 walaupun first blood didapatkan tapi di convert lagi menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID karena turtle tidak ada kontes yang dilakukan oleh EVOS Holy sehingga ya kita ngelihat dari bagaimana pertukaran yang terjadi ya sebenarnya bisa dibilang tim Liquid ID dapetin keunggulan. Mereka dapetin 1 poin kill, mereka dapetin turtle. Dan ini udah mulai dipegang tipis-tipis nih sama tim Liquid ID dari segi objektifnya. Namun EVOS Holy mereka juga masih punya sedikit keuntungan dari segi gold lead yang mereka pegang walaupun memang tipis banget ya. Ya, ini cuma terpaut 200 gold aja dan kayaknya 2-3 creep jungle dari Favian juga udah bisa ngejar hal tersebut. Tapi lagi-lagi kita belum lihat adanya gangguan ke arah gold lane. Iron dan juga Erlan benar-benar dilepaskan, mereka dibiarkan berkreasi aja. Ada 2v1 di bagian atas dan sepertinya Aran nggak mudah untuk bisa ditaklukkan. Dia coba untuk Infernal Pursuit melawan 2 player dari EVOS Holy sekaligus. Regi dan juga Albert nggak bisa berbuat banyak. Ya tapi mereka sangat-sangat berkalkulasi tinggi ya, kayak tentu saja dari Aran yang 1 versus 2 dia cukup berani loh untuk tadi tabrak balik lagi dan ternyata memang dari segi damage dealingnya juga masih belum terlalu besar sehingga 2 versus 1 yang diurungkan kembali niatnya, tidak ingin adanya overextend di arah top lane-nya. Aran sekarang sudah selesai dengan 1 buat Thunderbelt, begitupun dari Albert Hunter Strike-nya udah selesai. Harusnya ini udah bisa jadi modal nih ya pastinya untuk bisa delivering damage lagi, dan Iron Shiki akan semakin sustain pastinya di segi laning. Tapi ada 1 diversion ke arah top lane di mana The Way of the Dragon yang dikombo membuat dari Aran tidak berkutik sama sekali dengan adanya 4-man move dari EVOS Holy, dan itu dia serangan kejut yang dimiliki oleh Luoi. Dan kenapa Luoi selalu di ban? Ini dia awareness yang sangat-sangat harus dimiliki di saat berhadapan dengan Luoi. Masalah tadi 4v1 ya. Saat 2v1 itu masih aman, tapi ketika 4 player berkumpul secara bersama itu benar-benar di luar dugaan pasti dari Aran. Masalahnya nggak ada pertukaran sama sekali yang didapatkan oleh Liquid ID. Mereka membiarkan juga Aran di bagian bawah, tapi kali ini ada pertikaian kembali. Ya, dan Ivan harus mundur dulu kayak head to head tadi dengan adanya
Unbreakable dari Gatot Kaca juga agak sedikit menyicil HP-nya sehingga ya membuat dari Ivan yang harus mundur dan itu menjadi informasi. Tim Liquid ID mereka langsung set up menuju ke arah turtle-nya. Mengetahui nggak ada diversion, Retribution yang on point juga membuat dari turtle kedua pun jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Feeder Ice Strike telah dibuka. Zaman Force membuat dari Erlan harus mundur terlebih dahulu, tapi Regi akan ada di lini paling depan. Avatar of Guardian belum mengenai siapapun dan Regi lagi-lagi akan menjadi garda terdepan. Diversion play, The Way of the Dragon yang ternyata bisa dihindari dengan begitu manisnya dengan flicker dari Yeskiel. Dibalaskan keadaan oleh Aaron Shiki di mana dua tukar satu yang terjadi, kerugian untuk EVOS Holy. Itu reaksi yang sangat baik dari Yeskiel ketika flicker digunakan dan membuat Way of Dragon-nya miss. Apa itu Purify? Itu nggak peduli ada Purify apa enggak karena dia percaya diri, tapi ada pertukaran kembali dengan Widi yang didapatkan oleh seorang Erlan dan sekarang memang ada 1 tukar 2, tapi untungnya Liquid ID mereka masih bisa memegang di bagian atas karena Favian pun mengambil beberapa creep jungle milik Albert. Oh, tapi pencurian ke orange buff-nya masih belum berhasil ya. Langsung diusir mundur. Dan EVOS Holy ya mereka bagus banget dengan serangan-serangan kejut kayak tadi. Diversionnya. Tapi dengan satu buah model dari Starlium Sight yang dimiliki oleh Erlan juga, Erlan masih terjaga nih. Yeah. Sejauh ini Erlan belum tumbang. Dan tipikal gameplay dari Joy ini kan lumayan banyak ya. Ada yang item pertama langsung Genius, ada yang item pertama dengan Starlium. Jadi benar-benar kalau untuk dengan Starlium Sight, Fabian akan bermain dengan basic attack-nya. Kita bakal lihat nih ya, apakah dia bakal coba untuk bermain lebih agresif lagi, terutama ke arah Erlan karena sejauh ini kedua gold laner masih aman, bahkan sama-sama ada di KDA di 1 point kill dan juga 1 assist. Menunggu ke arah turtle selanjutnya di menit ke-7 nanti. Tapi ya kita bakal mengetahui dengan setelah menit 5 selesai, Joy dari Favian ini udah dibiarkan sendiri aja. Dia bebas untuk memainkan landing jauhnya, berpisah dari jangkauan teman-temannya. Tapi itu pun cukup berbahaya karena ada Luoi di tangan EVOS Holy. Itu dia yang kadang-kadang dipikir 1v1 ya kan. Gak taunya tiba-tiba ada sedikit kejutan yang bisa dilakukan dengan diversion play-nya. Itu dia. Jadi PR dari tim Liquid ID adalah mereka harus bisa memegang kontrol dari segi map-nya juga. Dan Aaron Shiki terpaksa harus mundur setelah Erlan mengeluarkan Zaman Force dengan skin Killua terbarunya juga. Dan Aaron Shiki terkena dengan adanya burst damage dari Duality di Special Rotation yang begitu menyakitkan, membuat dari Aaron harus mundur terlebih dahulu. Memaksa menggunakan Purify pastinya untuk bisa menghindar dari efek crowd control yang dihasilkan. Diversion dipersiapkan kembali, Turtle akan coba dikontes. Oke, dengan adanya diversion tadi menuju ke arah depan di mana Aran yang akan ditarget berikutnya. DPZ burst damage yang begitu besar, itu dia. Sebuah pergerakan yang begitu manis dari EVOS Holy membuat keuntungan bisa mereka dapatkan pula. Widi harus mundur terlebih dahulu karena HP udah mulai tergerus lagi dan Shockwave Blast begitu menyakitkannya membuat dari Widi pun tidak selamat. Even Revitalize telah di pop up. Ya, tadi cukup banyak juga flicker yang dibuka oleh EVOS Holy ya, terutama dari Ivan. Dan sekarang Turtle akan coba dipegang oleh EVOS Holy, tapi Favian level 12 dan dia membuka Electrifying Beats mencoba untuk mendapatkan Turtle yang dicuri oleh Albert. Take over yang begitu manis, bahkan Albert Blade Surge menangkap 2 player. Untungnya Yeskiel dan juga Favian masih bisa menghindar. Dan itu dia Retribution dari Albert yang kemarin bisa merubah keadaan. Betul. Dan ini no more perfect turtle untuk Favian. Sehingga kali ini ada kesempatan untuk EVOS Holy kembali memimpin. Apalagi kalau ngeliat dari Faviannya juga ini masih 0-0 loh. Belum ada point pick off juga karena The Wave of the Dragon kali ini Favian. Dan bahkan harusnya masih bisa selamat dengan Rhythm of Joy untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh EVOS Holy. Tapi Zaman Fort telah di pop up. Ada Infinite Pursuit menuju ke arah belakang. Feeder Asset telah dibuka. Dan bahkan kali ini pun tidak tertahan lagi damage sehingga Regi pun harus ditumbangkan. Regi Vengeance masih belum selamat, tapi Aran mengejar ke arah belakang dan bahkan membuat dari sosok Erlan pun tidak terselamatkan walaupun Aran harus menukarkan nyawanya. Itu pertukaran yang sangat worth it karena lagi-lagi di luar dugaan ya, Aran langsung mengejar ke arah Erlan yang membuat Erlan ini nggak bisa escape lagi dari jangkauan Infernal Pursuit yang diaktifkan oleh Aran. Dan sekarang menjadi kerugian karena tadi sempat terbagi fokusnya, Albert yang di bagian tengah melawan 3 orang dan dia pun nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Untungnya mid lane atau turret ini masih bisa diselamatkan. Ivan membuka The Way of Dragon. Oke, The Way of the Dragon tanpa adanya flicker yang dimiliki oleh sosok Yeskiel pun tidak membuat dirinya selamat. Kemarin aku ngeliat siapa ya yang kayak sedih banget pakai Parsha. Parsha ini ya? Yang kena kick terus ya? Iya, kena kick terus ya. Karena memang nggak purify. Karena agak serba salah sih ya. Dia bisa dikejar juga sama Erlan nantinya. Dikejar juga sama DPZ dari belakang mungkin. Jadi tadi sebenarnya ada momen pas banget flicker untuk bisa menghindari The Wave of Dragon. Tapi ini dia informasi no flicker selama 2 menit itu bakal mahal banget kan. Kayak tadi kalkulasinya jadi bagus banget. Masih belum ada flicker nih ya skillnya, sehingga menjadi targeting yang begitu mahal. Ya, dan terlihat bahwa EVOS Holy sekarang juga udah memegang kembali networknya ya. Mereka sadar bahwa pick off demi pick off yang dihasilkan oleh Ivan itu langsung di follow up dengan begitu cepat.
Masalahnya sekarang untuk Lord yang pertama nih, akan seperti apa setup yang dipersiapkan oleh EVOS Holy. Feather Isaac udah nggak ada, DPZ dipaksa untuk sedikit mundur terlebih dahulu. Dan jangan lupakan Ivan aktif kembali flickernya. Yap. Dan bukan cuma sekedar dari Ivan aja sih yang bisa ganggu Yeskiel. Tadi kalau misalkan DPZ ada di depan mata, untuk Yeskiel juga bisa kena burst dan 1v1 situation, tapi ternyata tidak menjadi 1v1 karena ada backupan yang dilakukan oleh Regi, membuat dari Favian harus mengalami adanya kematian dan 1 poin death pertama untuk dirinya. Wah, ini bakal cukup bahaya ya, karena 25 detik Favian gak akan ada di line of down. Sementara EVOS Holy ini bisa untuk melakukan setup dengan Regi yang sudah tarik ulur karena Lordnya. Secara nggak langsung Albert juga udah mulai ngejar gap level yang tadi sempat ada antara kedua belah jungler ini. Diversion dipersiapkan dan menuju ke semak yang nggak diduga. Oke, dan ternyata Aaron Shiki akan menjadi target berikutnya. Feather Isaac backupan yang dilakukan oleh Yeskiel, tapi ternyata gagal untuk bisa menyelamatkan Aaron Shiki, sehingga kali ini total 3 pemain dari tim Liquid tadi dibakar. Widih harus hilang menyisakan Aaron sendirian tanpa adanya pertukaran dan kesempatan emas untuk EVOS Holy. Mereka akan bisa langsung secure menuju ke arah Lord yang pertama. Dan itu benar-benar manis banget karena lagi-lagi ya pembagian fokus yang diberikan oleh EVOS Holy membuat Liquid ID terpecah nih. Gimana mereka mau coba untuk komit ke arah Lord dan bisa untuk nahan Albert mendapatkan Lord yang pertama kalau tiba-tiba ada diversion yang memang on point sekali dari DPZ ke lini belakang. Dan ini bakal cukup berbahaya untuk Liquid ID karena mereka under conditions. Meskipun lagi-lagi dengan membawa Varsha, main area high ground harusnya masih cukup aman sih untuk mereka. Harusnya ya masih cukup aman, tapi ini juga PR-nya dari DPZ. DPZ belum ke pick off sama sekali dan Favian bermain cukup jauh, mencoba untuk mencari pertukaran. Recall akan segera dilakukan, namun akan ada aksi pengejaran dari sosok dari Albert bermain di dalam 1 buah inner turret di arah bottom lane yang tidak membuat dari Favian pun bisa bertahan lebih lama, sehingga dalam keadaan defensif kali ini tim Liquid ID hanya menyisakan 4 pemain saja. Oh, itu agak sedikit miss tadi penggunaan Rhythm of Joy-nya, tapi waduh, FC-nya nutupin YTT. Tandain. Tandain nggak sih nih Mas Ade nih? Kenapa pakai baju putih juga nih? Kalau pindahin nggak sih FC-nya, Bang Mas Ade? FC-nya pindahin gak sih nutupin YTTA nih? Ada apa nih? FC ditaruh di pojok kanan atas. Tapi back to the game, ada Lord yang mendekat ke arah bagian base turret di bagian bawah. Dan seperti EVOS Holy bisa loh ini untuk mendorong 1 base turret dari Liquid ID. Dan mereka berhasil mendapatkan di Lord yang pertama loh. Abisnya serba salah sih, mau nutupin di mana ya? Dia pindah gak sih pojok kiri bawah gitu, Mas Ade? Biasanya sih pojok kiri bawah ya. Biasanya ya, ini nutupin nih YTTA kah? Baiklah. Tapi balik lagi untuk defensif yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Walaupun ya secara high ground masih cukup aman lah ya, tapi masalahnya base turret di arah bottom lane pun sudah berhasil untuk dihancurkan juga. Magic Sentry telah diaktifkan dan ini akan semakin leluasa DPZ untuk bisa bermain. Karena dia aman banget, dia gak bakal ada serangan kejut dari belakang. Penguasaan mapnya, tapi Ivan, the way of the dragon ya, bakal coba untuk langsung mengunci keberadaan dari seorang Widih. Yang memang Widih harus hilang, walaupun Favian menjadi pertukaran nyawa. Double kill diamankan oleh Erlan dan bahkan triple kill. Membuat dari Erlan pun semakin leluasa lagi untuk bisa memberikan damage-nya. Sehingga kali tim Liquid ID, mereka hanya menyisakan kembali dari 2 pemain mereka. Wow, dan itu bagus banget sih dari Regi terutama ketika dia membuka Unleash the Beast langsung ke lini belakang dari tim Liquid ID, menutup Feather Isaac yang diaktifkan oleh Yeskiel. Dan tadi udah benar-benar nggak ada jalan pulang untuk teman-teman dari Liquid ID yang terpick off di area purple buff. Kali ini mereka maju kembali dengan wave minion yang bergerak di bagian tengah dan juga bawah. Tapi sepertinya Feather Isaac kembali diaktifkan dan yap, memukul mundur semua member dari EVOS Holy. Pulang ya, diversionnya dibawa pulang karena EVOS Holy mereka nggak bisa paksa. Mereka tahu mereka butuh Lord terlebih dahulu untuk bisa mendobrak kembali lini defensif dari tim Liquid ID. Dan sejauh ini kalau kita ngeliat dari Favian ya, dia udah ke pick off 3 kali dan ini menjadi sebuah hal yang cukup berat bagi sosok dari seorang Joy-nya juga. Dan kayak aku ngeliat dari tim Liquid ID mereka nggak nemuin momentum mereka loh. Kayak combo mungkin nanti ya dari Widih dan juga Yeskiel nggak banyak kita lihat. Sebenarnya memang dari keadaannya cukup under. Iya, dan ini bakal cukup sulit ya. Karena untuk di Lord yang kedua pasti setup dari EVOS Holy akan semakin siap lagi dengan flicker yang aktif juga dari Ivan. Lini belakang nggak bakal aman. Pasti Yeskiel yang kita kenal dengan player yang memiliki positioning yang sangat baik di depan hadapan dari Regi dan juga Ivan, ini nggak akan mudah untuk membuka Feather Isaac bagi seorang Varsha dari Yeskiel. Dan Lordnya udah mulai ditarik ulur, tapi nggak hanya Lord aja, karena member-member EVOS Holy juga cari keuntungan lain nih. Objektif purple yang sekarang coba untuk diambil terlebih dahulu untuk Erlan itu akan memudahkan mereka untuk bisa team fight 5v5-nya. Ini kayak agak sedikit overthinking sih, nggak kelihatan positioning dengan ada The Wave Dragon. Kali ini Unstoppable didapatkan, mega kill pun dikantongi oleh Albert dan bahkan diversion menuju ke arah belakang menutup jalan pulang
dari Yehezkiel. Walaupun memang Iron Shiki mendapatkan nyawa dari Regi, double kill sempat didapatkan Aaron. Terkena satu buah Evil Queller yang begitu menyakitkan. Dan akhirnya triple kill milik dari seorang Albert dan menyisakan Fabian sendirian. Dan untuk kali ini EVOS Holy, mereka nggak butuh Lord. Mereka akan mengawal satu super wave minion yang ada di arah bottom lane. 1 melawan 3 dan sekarang mampukah Fabian mempertahankan base yang dimiliki oleh tim Liquid ID? Untungnya masih ada wave minion yang muncul, tapi masalahnya dipaksakan oleh Erlan. Oke, Erlan fokus menuju ke arah base ya, tapi lihat Widi juga sudah mulai hadir kembali, Avatar of Guardian, dan ternyata tim Liquid ID mereka masih mencoba untuk melakukan ada defensif dan Widi pun harus hilang. Tidak ada wave minion kembali sehingga EVOS Holy, upaya mereka untuk bisa melakukan one slide push di arah bottom lane masih belum berhasil. Percobaan yang baik dari Liquid ID terutama ketika Fabian dan juga Widi mengorbankan nyawa mereka untuk menghindari base yang bisa didapatkan oleh Erlan yang udah benar-benar overpower banget dengan semua items yang selesai di build. Kali ini mereka langsung disengage dan memang tujuannya langsung ke arah Lord yang sudah enhance dan ini akan bisa didapatkan dengan tanpa adanya gangguan dari Liquid ID. Dari item builds, memang untuk Iron Shiki udah jadi full item, tapi masalahnya dia juga nggak mudah untuk bisa bertahan dari banyaknya member-member EVOS Holy yang bisa masuk di belakang, terutama Regi dan juga Ivan. Ini udah mulai masuk lagi, zaman Force telah dibentangkan pula, hanya berfokus untuk ngancurin satu buah base turret saja di arah tengah. Karena EVOS Holy masih menunggu untuk hadirnya Lord yang akan berjalan sesaat lagi di detik ini, bottom lane yang akan dikawal penuh oleh mereka. Dan tim Liquid ID mereka hanya coba untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu nih. Karena ya nggak banyak yang bisa dilakukan, karena mau coba untuk cari momen harusnya. Karena Widi ini punya area of effect yang cukup besar. Iya, masalahnya lagi-lagi dengan Loi dari DPZ sih. Dia bakal cari momen banget untuk diversion ke lini belakang dari Liquid ID. Dan itu yang akan membuat Liquid ID kesulitan untuk mempertahankan base mereka, terutama dengan dua wave yang sekarang mendekat ke arah bagian tengah. Yap, Blur Strike di pop up untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana kali Infernal Pulsate untuk menuju ke arah belakang. Godlike didapatkan oleh seorang Erla, ada double kill. Kali ini difokuskan menuju ke arah base karena menyisakan Yehezkiel sendirian. Dan kemenangan untuk EVOS Holy. Wow, kemenangan yang sangat luar biasa, dominasi yang mereka perlihatkan. Kita bakal lihat seperti apa, mampukah EVOS Holy membungkam dengan adanya 2 poin penuh yang mereka bawa dan mendapatkan tiket ke Challenge Finals? Ataukah tim Liquid ID akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu karena game yang kedua akan segera kita saksikan. Oke, match point untuk EVOS Holy. Dan apakah Liquid ID akan harus bermain di lower bracket setelah game kedua ini atau mereka sudah mulai siap kembali menunjukkan performa terbaik mereka? Tapi kembali ke dalam game, dimana kali ini Pakuito yang muncul. Udah pasti ini debut juga dari Pakuito ya. Aku udah lama nggak lihat Pakuito, apalagi di tangan dari Regi yang memang power banget dengan Pakuitonya. Tapi Aran loh justru yang malah cutting minion di wave pertama. Dan dia bisa ngebantu Visions untuk di satu Little Wanderer yang bergerak 4 detik lagi. Oke. Dan ini jangan sampai kasih Ivan megang area river kalau tim Liquid ID mau menang ya. Harusnya mau. Jangan kasih vision. Jangan kasih dia keleluasaan untuk bisa menguasai area sungai tersebut. Karena kalau ngeliat dari player emblemsnya juga ya ada Tenacity dan Rapture yang dimiliki oleh sosok dari Yehezkiel. Sementara Iron Shiki lagi-lagi full damage. Trill, Master Assassin. Oke, tapi kalau kita lihat dari Regi ya, dengan membawa Quantum Charge, Festival of Blood dan juga Agility, emblemnya Fighter, memungkinkan dia pasti bakal memiliki cukup banyak spell farm nantinya dengan item build-nya. Kita masih belum tahu fokusnya ke arah hybrid kah atau mau coba ke arah defense item nih. Dan di bagian bawah, Iron Shiki dan juga Erlan harusnya ini bakal menguntungkan ke arah Erlan ya. Lagi-lagi power dari Harit di early game berhadapan dengan marksman yang butuh banget item kayak Moskov. Itu pasti akan membuat agak sedikit perbedaan power terlihat. Tapi lagi-lagi Iron tuh mainnya agresif banget. Dia yang coba ngedorong terus ke arah Erlan. Dan Erlannya ya sebenarnya masih aman-aman aja gak sih? EVOS Holy juga gak ngebawa team fight yang ini menuju ke arah lane dari Erlan. Jadi ya cukup dibiarkan mandiri, sementara Aran kali ini terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu karena ternyata ada 4 pemain dari EVOS Holy yang sudah memenangkan secara poke damage-nya. Itu informasi diterima ya, ini nggak akan ada flicker untuk Aran di turtle yang pertama. Secara setup harusnya Albert dengan Fredrin ya jauh lebih enak untuk bisa megangin kendali di objektif yang pertama. Memang ada gangguan, tapi sepertinya ya Retributions terpaksa di-trigger. Untungnya Fabian cari keuntungan lain dengan purple buff yang diambil. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari konsepnya, ini yang ingin dibawakan sama EVOS Holy. Tapi kemarin kalau untuk ngelihat dari match sebelumnya, agak sedikit terlambat Albert untuk bisa set up ke arah turtle yang satu ya. Betul. Karena kayak dia kayaknya lupa ini adalah tank jungler gitu loh. Dia tadi sempat secure ke arah satu jungle dulu.
Dan ya ini udah dilakukan dengan begitu baik, di mana kontrol objektif sekarang sudah mulai dipegang oleh Fosoli. Ya, ini tapi pergerakan dari Liquid ID juga cukup agresif loh. Dari Widi yang menggunakan Khalid, dia malah lebih menguasai banget Deficience dibandingkan dengan Matilda. Tapi sepertinya Sucking Eagle menutup pergerakan dari Widi. Yep, karena memang HBO juga udah low banget, gak mau mengeluarkan flicker. Belum ada Raging Sandstorm, tapi Infinite Pursuit kali ini Albert tertinggal sendirian di lini paling depan, tapi perasa erat membuat dari SP-nya bertumbuh kembali, sementara Fabian tertumbuk sudah oleh Regi. Membuat dari Aran pun harus dihilangkan menjadi 2 pemain dari tim Liquid ID yang direnggut nyawanya. Dan ini dia sebuah kontrol penuh yang dilakukan oleh Fosoli. 1000 gold lead dipegang di menit yang ketiga. Itu satu operasi SWAT yang bagus banget sih, karena dia tadi kena ke arah 3 player Liquid ID dan HP dari Albert langsung tumbuh lagi. Yang ngebuat Albertnya nggak tumbang ketika tadi coba dipaksain sama Fabian dan juga Aran, malah justru membuat Fosoli sekarang memegang 3 poin kill dan leading 1600 gold yang akan segera mereka lebihkan lagi nih untuk di Purple Buff nanti yang akan segera hadir juga. Alright. Dan wow, ini dominasi yang mengerikan dari Fosoli ya. Kayak mereka udah sangat-sangat membaca bagaimana gamenya dari tim Liquid ID. Dan mereka udah tahu harus kayak gimana, harus mukul mundur siapanya dulu. Dan Regi yang bertugas untuk mengincar Fabian, flicker Yeskiel kali dengan Frigid Glacier. Dan Regi masih bisa menghindari apa yang dilakukan oleh 3 pemain dari tim Liquid ID. Wow. Itu masalah ada flicker juga dibuka dan sekarang Eternal Guard yang diaktifkan Yeskiel nggak punya escapability Plate of Ice terpaksa dihilangkan dan berhasil di take over. Sekarang Eagle kali di belakang dan DPZ terkena Dark Wave, tapi untungnya satu momentum dari Albert kembali membuat nyawanya masih bisa sedikit bertahan meskipun pada akhirnya Iron Chiki yang menjadi pertukaran. Tapi kali ini Infernal Pursuit kembali nggak membuat Aran selamat. Oke, dan Regi benar-benar sangat-sangat superior dengan 2 poin kill, double kill tadi ditabung. Dan ini ngebuat akhirnya dari Erlan punya space lagi, karena tadi dengan adanya Spear of Destruction, Iron Shiki join the fight. Dia masuk ke area peperangan dan ternyata 2 kali tumbuk oleh Regi. Menghilang langsung dan akhirnya ini menjadi kesempatan lagi untuk Erlannya bisa free di arah bottom lane. Sementara Regi kali ini bakal ditutup jalan pulangnya. Masih ada absorb shield damage yang bahkan membuat dari Regi sedikit bisa mendelay waktu kematian, walaupun in the air shutdown bisa didapatkan oleh Fabian. Tapi itu beli waktu yang cukup banget karena sekarang turtle yang kedua pun menjadi milik dari Fosoli. Dan untungnya ketika tadi Iron Chiki bergerak ke atas dengan Spear of Destruction, itu bebas banget buat Erlan bisa farming di bagian bawah. Dan harusnya tadi beberapa gold plating juga bisa diambil oleh Erlan. Dan dari item builds sepertinya Regi lebih fokus ke arah item ofensif ya. Karena kalau bikin defense nanggung. Iya sakit sih. enggak, tebel juga ya enggak gitu kan. Kayak lebih ya udah fokus aja kayak tadi 2 kali tumbuk hilang. Minimal kalaupun dia tuker nyawa, dia bisa dapetin antara jungle atau gold lane-nya. Betul, karena mau nggak mau burst damage dari Paku itu tuh nggak bakal mudah diantisipasi sama Fabian dan juga sama Iron Chiki ya. Apalagi ada efek knock up-nya dari knockout strike. Dan kali ini tertinggal memang beberapa player dari Liquid ID, terutama untuk Erlan dan juga Iron Chiki ya. Perbedaannya di angka 700 gold. Yap. Dan 2 Thunderbolt sudah dimiliki oleh tim Liquid ID ya, di tangan dari Widi dan juga Aran. Tapi kayak masih belum cukup nih untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh Fosoli. Dan apalagi ini benar-benar harus nunggu Iron Chiki-nya jadi, karena hanya satu-satunya dirinya untuk bisa numbangin Albert di area top lane 2 versus 1 Regi. Yang akhirnya bisa dipunish, walaupun ya tukernya lagi-lagi ada ke arah outer turret. Dan Iron Chiki kali ini HP udah mulai tergerus lagi, dimasukin dengan adanya satu buah diving yang dilakukan oleh Erlan, sehingga Widi yang coba untuk ke-backup ini masih belum berhasil. Oh, ini strateginya berjalan banget sih, karena mereka memberikan pressure di tempat yang berbeda dari keberadaan 2 player Liquid ID yang tadi ada di atas. Dan sekarang mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan 2 member yang hilang, terutama Iron Chiki yang udah ke pick off 2 kali. Memperjauh lagi gap antara Erlan yang sekarang bakal sudah semakin snowball lagi. Tadi gapnya sekitar 700-800 gold, tapi dengan 1 poin kill ke arah Iron Chiki harusnya sekarang udah terpaut 1000 gold lebih nih. Dan nantinya bisa mengutus Regi untuk mengantisipasi Iron Chiki yang bermain split push dan di bagian tengah. Ya itu dia, Aran pun kayaknya nggak cukup durability-nya untuk bisa menahan, karena kayak mau maju juga udah kena poke duluan gak sih? Kayak Nether Touch-nya. Terus juga ada Soul Bloom. Diam-diam kan sakit tuh Soul Bloom. Benar. Apalagi kan defensifnya tadi cuman ke arah Thunderbelt doang. Dan itu masih belum cukup harusnya. Dan Iron Chiki memang sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Bergerak lagi ke arah bottom lane dari 2 move yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dengan Widi yang coba untuk nge-backup Iron Chiki, setidaknya mendapatkan pertukaran menuju ke arah 1 buah outer bottom turret. Oh, di bagian tengah terlihat sepertinya tadi ada Sucking Eagle yang diaktifkan. Zaman Force dari Erlan dibuka. Dan gak ada lagi Plate of Ice dari Yeskiel. Dia pun terlumat habis meskipun Fabian yang mengambil turtle yang ketiga. Iya, turtle outer turret.
sedikit ganjaran lah ya untuk bisa didapatkan sama tim Liquid ID. Tapi Widhi pun memang harus menghilang setelah dirinya mengupayakan untuk bisa mendefense outer middle turret yang cukup mahal. Tapi untuk sekarang EVOS Holy, mereka sudah mengetahui pergerakan dari Favian yang langsung bergerak menuju ke satu buah orange buff, electrifying beat, dan membuat dari killing spree bisa diamankan di tangan dari Favian dan dikejar lagi Ivan. Masih ada Flicker bermain-main dengan ada Rhythm of Joy, dan Favian pun mendapatkan keuntungan kembali dengan hancurnya satu buah inner turret di top lane. Wow, itu benar-benar harga yang mahal yang dibayarkan oleh EVOS Holy loh, karena keuntungan berlipat ketika Favian tadi berhasil mendapatkan Erlan. Yang paling penting adalah dia pun membeli waktu untuk minion bisa memberikan dorongan ke arah inner turret, dan sekarang membuat EVOS Holy yang tadi leading 2000 gold sudah semakin tipis lagi perbedaannya. Banyak banget keuntungan yang didapatkan oleh Favian meskipun mereka sekarang udah nggak ada outer middle turret ya. Jadi EVOS Holy bakal punya vision jauh lebih besar nanti ke dalam area jungle milik Liquid. Dan mungkin perbedaan nasib dari Joy-nya Favian di game kali ini nggak ada sisi pasti kayak cowok tadi kali ya. Bener. Ini kan kayak mini-mini sisi aja. Waduh. Dan Yeskiel memang tidak bisa selamat setelah dirinya nggak punya Pride of Ice, nggak punya Flicker, harus bisa ditumbangkan secara mudah. Dan Yeskiel ini 0-3-0, keadaan yang tidak baik-baik saja. Iya, itu benar-benar babak belur sih dari Yeskiel ya. Karena satu movement dari EVOS Holy, baik dari Guiding Wind, langsung bisa ngunci keberadaan Yeskiel. Dan penyelamatnya cuman ada Flicker aja. Ketika Flickernya nggak aktif, nggak ada Pride of Ice, dia nggak punya apapun lagi untuk bisa melarikan diri gitu dari sergapan player-player EVOS Holy. Dan 18 detik menuju Lord yang pertama, sepertinya ini akan coba dikontes lagi karena kedua tim memang nggak terpaut jauh, tapi ya keberadaan hero support seperti Matilda ini yang akan mengganggu banget. Kalau mau prolong team fight, udah pasti bakal jauh lebih kuat hero-hero yang punya healing effect kayak Matilda. Punya heal, punya absorb. Bagi Erlannya juga kan makin punya absorb juga nantinya. Iya. Satu buah Wishing Lantern telah dimiliki oleh DPZ. Ada butterfly effect nantinya yang akan sama-sama nih. Wishing Lantern dari Favian juga Selesai ya? selesai. Dan itu poke damage-nya juga bukan cuma sekedar poke damage-nya, ada burst juga yang begitu menyakitkan. Bukan cuma sekedar buka vision. DPZ ini ternyata diam-diam mengerikan loh. Mematikan ya? Dia belum ke pick off loh. Sejauh Dua game ini berarti ya? belum ter-pick off loh ini. Dan somehow ya dia berhasil untuk bisa escape terus, tapi di bagian bawah sepertinya ada Aaron Siki yang coba untuk dimakan dengan Regi dan juga Ivan, tapi belum berhasil mereka sentuh. Yap, mencoba untuk memberikan burst damage dari Regi, walaupun dirinya pun harus dijemput lagi ya dengan Guiding Wind karena terjadi adanya sedikit keramaian di area Lord. Yang pertama, masih belum Lord yang ter-enhance, tapi kontrolnya sekarang sudah mulai dikuasai oleh teman-teman dari EVOS Holy karena Albert yang bakal coba untuk pegang terlebih dahulu karena Lordnya, walaupun harus di-reset karena nih EVOS Holy kayaknya lumayan ke-distract dengan adanya lane yang dimainkan oleh Iron Shiki di area bottom lane. Dan gak hanya itu sih, ini perbedaan 3 level loh antara Albert dan juga Favian. Itu yang pasti bakal jadi satu hal yang ngebuat EVOS Holy bakal sedikit ragu nih ya. Tapi ada Widhi yang terkena efek Seri Eagle. Oke, Widhi masih bisa flicker untuk mundur menghindari satu buah pressure red. Kalau enggak, dirinya pun bisa hilang. Tapi EVOS Holy punya informasi di saat tidak adanya Widhi, saat tidak adanya sosok initiator kembali, mereka coba untuk komit. Karena kebetulan dari Iron Shiki-nya juga ada show harusnya di arah bottom lane. Spear of Destruction sudah mulai terbuka, belum mengenai ke arah siapapun. DPZ yang mencoba untuk langsung saja dipegangin oleh Widhi, tapi lihat Arannya pun babak belur, tapi Aran yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari EVOS Holy yang harusnya pun ini menjadi titik balik bagi tim Liquid ID. Dikejar lagi Iron Shiki, Spear of Misery menancapkan tubuh dari seorang Ivan dan di follow up lagi dengan ada pergerakan dari Favian sehingga DPZ satu hit terakhir masih bisa selamat. Oke, membuka zaman Force, Erlan masih coba untuk mencari pertukaran dan itu dia Iron Shiki yang tereksekusi. Favian pun gak bisa selamat kah? Masih ada satu bar yang terbaut dari tubuhnya yang membuat dirinya gak juga turut terpick off dari Erlan. Dan ini benar-benar resiko banget sih yang tadi EVOS Holy lakukan karena lagi-lagi perbedaan level yang cukup jauh antara Albert dan juga Favian. Itu yang ngebuat Retribution pun nggak bisa on point dari Albert. Tapi lasitnya didapetin sama Aran. Benar sih, sama-sama nggak on point berarti dari Sama-sama kayak udah lah ya gitu ya. Tapi emang kayak kemarin gitu terus ya. Iya ya. Entahlah yang dapat tiba-tiba Matilda. Tapi ngeri banget ya. 1v1 situation di area bottom lane ternyata membuat dari Regi harus hilang. Dan bahkan memang sedikit delay waktu saja dari Reginya. Iron Shiki mencoba untuk melakukan adanya sedikit teleportasi menuju ke arah top lane dengan Spear of Destruction yang memang mengenai tubuh dari seorang Albert. Iya, dia sadar bahwa dia masih punya potensi dengan Super Wave Minion ya. Meskipun ini bakal cukup beresiko juga untuk Liquid ID kalau coba maksain karena ya 14 detik lagi Regi akan segera hadir. Tapi wow, ada official co-stream kita nih, EVOS bangkitkah Tuan? Coba Tuan muda jelasin apakah ini hari kebangkitan EVOS nih Tuan? Iya, apakah kangen ya kan?
Waduh. Cila. Pahlawan. Apakah ya itu pahlawan memang? Apakah Tuan? Coba tolong dijelaskan ya. Coba jelasin Bagi Tuan. semua umat yang sedang kepo. Ya. Bener. Apakah bangkit, dan kalau kita ngeliat dari tim Liquid ID yang justru bangkit ya di game kedua ini. Benar. Setelah mereka tertinggal, mereka coba untuk ngejar lagi karena sekarang secara defensif harusnya udah lumayan mumpuni nih, dua Athena Shield yang sudah terbalut dan sama-sama akan menuju ke arah Dominance Ice. Betul, tapi kalau kita lihat dari KDA ya, ini Iron Shiki masih belum dapetin point kill sama sekali. Dan gapnya ini jauh banget Favian sama Albert tuh. Karena secara head to headnya juga ya. Iya. Farming speed, rotasi, walaupun memang dibantu sama Matilda, tapi Matildanya juga tadi akhirnya ditugaskan untuk backup sosok dari Erlan. Dan jadi nggak yang 24/7 pegangin Albertnya juga. Bener, dan sebenarnya udah kita lihat juga sih Fredrin versus Joy di hari kedua kemarin ya. Dan itu pun gapnya jauh sih antara Albert dan juga lawannya gitu kan untuk Joy-nya. Tapi ya masih menang Fredrin kan. Masih menang karena Fredrin akhirnya ya. Akhirnya. Walaupun akhirnya role-nya berubah jadi dari jungler ke tumbaler sekarang. Tapi itu pun game 20 menit lebih kan. Dan itu ada Sicilian sekarang nggak ada high ground defense loh ini. Ada asuransi lah setidaknya. Asuransi. Ini high ground defense sebenarnya masih ada Vexana, tapi Vexana ini nggak yang se-burst dan se-instan Sicilian lah ya. Benar. Dan di bagian tengah sepertinya akan ada pertikaian antara kedua member dari Liquid ID dan juga EVOS Holy, tapi harus berhati-hati karena lagi-lagi nih keberadaan dari Regi yang ada di bagian atas membuat adanya informasi bahwa Liquid ID bisa loh untuk coba start juga nih setup di area Lord yang kedua ini. Yap, dan masih mencari informasi terlebih dahulu untuk Quidi karena Lord yang sudah mulai dipoke oleh teman-teman dari EVOS Holy akan mencoba untuk mengganggu terlebih dahulu. Sementara 1v1 situation di top lane, Iron Shiki menancapkan tubuhnya Regi. Spear of Misery dan 1v1 situation dimenangkan oleh Iron Shiki. Dengan begitu baiknya Regi pun harus hilang untuk keempat kalinya, dan bahkan flicker yang dikeluarkan oleh Regi tidak membuat dirinya selamat. Itu satu Abyss Walk yang memang membuat adanya miss dari jab combo yang digunakan, dan sekarang menjadi kerugian yang berat untuk EVOS Holy karena mereka juga kehilangan Lord. Ini cukup berbahaya karena Enhanced Lord kali ini akan menjadi daya dobrak baru untuk Liquid ID, di mana mereka bisa untuk memainkan 3 wave minionnya loh. Manajemennya bakal baik pasti karena dengan hadiran Moskov nggak ada yang nggak mungkin mereka bisa lakukan dengan manipulasi minionnya. Wow, tiba-tiba keadaan berbalik. Dengan 1v1 yang bisa dimenangkan tadi menjadi sebuah kesempatan dari tim Liquid ID langsung burst all in commit menuju ke arah Lord dan menjadi milik dari mereka. Dan bahkan invade jungle pun sekarang telah dilakukan, purple buff-nya pun dikantongi sudah di tangan dari Favian. Lord muncul di arah top lane, satu buah inner turret di arah tengah yang memang udah tinggal sedikit lagi nih dari segi hit point-nya. Harusnya bisa dicicil, dan pemanfaatan tri-lane push yang akan coba dilakukan oleh tim Liquid ID terlebih dahulu nih. Karena EVOS Holy mereka hanya mengandalkan juga dari Magic Sentry untuk bisa membuka vision. Iya, tapi mereka kayaknya bakal coba slow push dulu sih, karena di bagian atasnya nggak di fast clear oleh Liquid ID, sehingga akan memungkinkan ada 2 super wave minion dulu nih yang bergerak di bagian tengah dan juga bawah. Wah, tapi atasnya masih duluan. Iya, jadi masih agak sedikit belum sempat ya. Dan apakah akan tertahan? Dan Regi hampir saja terkena piercing damage dari Iron Shiki. Oke, dan Widi pun sudah akan mencoba untuk sedikit memberikan badannya di lini paling depan sembari memberikan poke damage, dan ternyata sempat untuk 2 lane. Bawahnya agak sedikit terlambat. Winter Crown telah diamankan oleh Aran juga untuk membuat dirinya akan semakin lebih punya survive ability lagi di lini paling depan. Nantinya Lord masih coba untuk di-defense, tapi fokus dari tim Liquid ID menuju ke arah bottom lane, di mana Regi harus terpecahkan dari sebuah immortality di dalam tubuhnya dan fokus menuju ke satu buah base turret dan tertancap sudah, dan Ivan harus hilang di tangan dari tim Liquid ID. 2 base turret yang hancur dihantarkan dengan begitu baiknya dengan Enhanced Lord kali ini, dan EVOS Holy setidaknya hanya menukarkan Ivan yang tumbang, dan mereka masih bisa defense dengan 4 pemain mereka. Ya, cover yang coba dilakukan oleh Ivan malah berujung maut karena sekarang ini belum berhenti loh pressure yang diberikan oleh Liquid ID. Mereka coba untuk memaksimalkan dengan wave minion yang masih bergerak, terutama sekarang 3 dorongan kembali di 3 lane yang berbeda mencoba untuk bertahan, dan Regis Sensor dibuka. Yap, satu buah base turret di tengah bakal coba untuk menjadi satu buah fokus dulu. Tapi Favian, Immortalnya sudah mulai pecah, dan Favian mencoba untuk masuk lagi, dan Godlike diamankan setidaknya mendapatkan pertukaran, dan Albert babak belur sudah dengan damage dari Iron Shiki. Fokus ke arah base-nya dan wipe out diciptakan, dan tim Liquid ID menyamakan keadaan. Adanya momentum yang sangat-sangat baik dari Favian yang membuat Liquid ID